Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara. Hari ini sekali lagi kita mendapat kasih karunia Tuhan untuk dapat hidup dan berkarya di dalam Tuhan. Oleh sebab itu izinkan saya pagi hari ini membawa kita kepada satu perenungan kebenaran firman Tuhan untuk kita dapat menyaksikan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur pagi hari ini kami bisa bangun, kami bisa menghirup udara, bahkan kami bersyukur seluruh organ tubuh kami berfungsi dengan baik. Tidak ada satupun yang tidak dapat bergerak Tuhan. Kami bersyukur kalau Tuhan beri kami nafas hidup dan kehidupan untuk kami dapat berkarya demi kemuliaan Tuhan. Tuhan, biarlah renungan firman Tuhan yang kami dengar menolong kami, menguatkan iman kami, dan membuat kami bertumbuh di dalam kebenaran akan pengenalan Tuhan. Terpujilah namamu, Roh Kudus berkarya dan bekerja di dalam hati dan pikiran kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, perenungan kita pada pagi hari ini terambil dalam kitab Markus pasal yang ke-10 ayat yang ke-46 sampai dengan 52. Demikian kebenaran firman Tuhan. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seseorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia. Lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Bapak Ibu Saudara-saudara, Bartimeus adalah seorang yang buta. Mungkin di dalam kitab Perjanjian Baru kita seringkali mendengar kebenaran firman Tuhan ini. Bagaimana seorang Bartimeus mendapatkan kasih karunia Tuhan. Bahkan dia terus mengikuti Tuhan di dalam pelayanannya. Tema kita hari ini adalah melangkah dengan iman. Bagaimana Bartimeus menjadi orang yang tidak mudah menyerah? Ia berani melangkah dengan iman ketika dia berseru-seru kepada Tuhan, ketika dia terus berseru dan tekun meminta belas kasihan Tuhan. Ketika Tuhan memanggil dia, Bartimeus berani menanggalkan jubahnya, berdiri dan mendapatkan Yesus. Jubahnya adalah salah satu beban yang ditaruh dan predikat sebagai seorang buta dan pengemis yang membutuhkan uluran tangan saudara-saudaranya. Pada waktu itu sesuai dengan tradisi, setiap orang yang memakai jubah dan duduk di pinggir jalan adalah orang-orang yang membutuhkan pertolongan daripada orang lain. Bartimeus mencoba keluar dari tradisi dan kebiasaan-kebiasaan berpikir yang ada pada masa itu. Bagaimana seorang yang memakai jubah dan duduk di pinggir jalan, seseorang yang meminta-minta dan membutuhkan belas kasihan. Tetapi pada saat itu ada kesempatan baginya untuk bertemu dengan pribadi yang bisa menolong dan membuat dia terlepas dari bebannya, dari jubahnya. Bagaimana seorang buta dapat berdiri dan berjalan menuju Yesus? Bartimeus berani melangkah dengan iman. Sekalipun ia belum melihat, sekalipun ia hanya mendengar tentang Yesus, bagaimana Yesus menyembuhkan orang-orang, melepaskan setiap orang-orang yang terikat dengan roh-roh jahat, bahkan membuat banyak mujizat. Sekalipun ia belum melihat siapa Yesus, tetapi ia berani melangkah dengan iman. Imannya membawa dia kepada satu pengharapan bahwa Yesus sanggup menolong dia dan menyembuhkan dia. Iman yang ada di dalam dirinya mendorongnya untuk bertindak, untuk berdiri dan datang menghampiri Yesus. Imannya bukan hanya sebatas konsep tentang kepercayaan, tetapi sebuah pengharapan di mana ada karya Allah yang besar yang menanti untuk datang ke dalam kehidupannya. Seringkali kita melangkah dengan iman,
Mungkin dengan pertanyaan-pertanyaan yang rasional, apakah mungkin aku bisa sembuh? Apakah mungkin Tuhan membukakan jalan untuk pekerjaanku? Apakah Tuhan mau menolong keluargaku yang sudah rusak? Apakah Tuhan mau memulihkan keadaan keluargaku? Seringkali melangkah dengan iman melampaui akal kita, pikiran kita, kelaziman dan kebiasaan yang ada pada saat ini. Tetapi ketika Bartimeus melangkah dengan iman dan menghampiri Yesus, dia mendapatkan kasih karunia Tuhan. Yesus bertanya kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu kepadanya, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Bartimeus tidak hanya mendapatkan kesembuhan, tetapi juga keselamatan di dalam kehidupannya. Ia mendapatkan anugerah Tuhan dan keselamatan. Tidak hanya kesembuhan yang dia alami, tetapi keselamatan yang lebih lagi daripada itu membawa dia pada kekekalan. Pada saat itu juga dikatakan, melihatlah Bartimeus, lalu ia mengikuti Yesus di dalam perjalanannya. Ketika Tuhan menolong kita, maka seharusnya ada hal lain yang kita lakukan, yaitu mengiring Yesus dengan sungguh-sungguh, melayani dia, mengikuti setiap kehendaknya dalam hidup kita, supaya kemuliaan Allah dinyatakan dimanapun kita berada. Jangan seperti orang yang 38 tahun berada di tepi kolam Bethesda. Ketika Yesus bertanya kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Orang itu menjawab, "Tidak ada orang yang menolong aku untuk masuk ke kolam." Ia hanya mengandalkan manusia. Ia hanya berharap kepada manusia, berbeda dengan Bartimeus yang walaupun dia hanya mendengar saja tentang Yesus, tapi dia berani melangkah dengan iman dan pengharapannya untuk datang kepada Yesus untuk disembuhkan. Kenali siapa Tuhan kita. Kenali siapa Yesus dalam kehidupan saudara. Yesus sanggup menolong setiap sakit penyakitmu, melepaskan engkau dari belenggu dosa, melepaskan engkau dari keterikatan roh-roh jahat ataupun permasalahan rumah tanggamu, pekerjaanmu, bahkan permasalahan di dalam hidupmu. Percaya kepada Tuhan Yesus dan Dia akan menolongmu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kami mau melangkah dengan iman. Biarlah iman kami terus berarah kepadamu, dan kami mau tekun berharap dan meminta kepadamu Tuhan. Sampai belas kasihan-Mu turun atas kami, dan sakit kami disembuhkan, pekerjaan kami diberkati, usaha kami diberkati, permasalahan hidup kami tolong oleh Tuhan, keluarga kami kembali harmonis. Kami percaya ketika kami mau beriman kepada Tuhan dan mau mengenali Tuhan, maka ada perkara yang ajaib yang akan terjadi di dalam hidup kami. Tidak hanya berkat keselamatan, tetapi juga berkat Tuhan, kasih karunia-Nya, kuasa-Nya terjadi dalam kehidupan kami. Kami mau terus tekun untuk meminta kepadamu. Kami mau terus tekun berseru kepadamu, karena kami tahu pengharapan kami di dalam Engkau tidak akan sia-sia. Roh Kudus bimbing kami kepada kebenaran. Roh Kudus bimbing kami kepada iman yang bertumbuh di dalam Kristus. Tolong kami, tolong setiap hamba-Mu Tuhan yang mengalami permasalahan hidup. Jamah mereka, pulihkan keadaan mereka, sembuhkan mereka, lepaskan mereka, sehingga kuasa-Mu nyata di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama-Mu ya Bapa, haleluya. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.